Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah dengan NIM 20021264403 dari Universitas Riau, kelas literasi digital H, dengan dosen Pak Syarnuke, ingin menjelaskan dengan singkat tentang plagiarisme. Plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penciplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya. Biasanya mengambil dari karya orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat diri sendiri. Plagiat juga termasuk sebagai tindakan pidana karena mencuri hak ciptaan orang lain. Pelaku plagiat disebut sebagai plagiator. Setiap karangan atau karya asli dianggap sebagai hak milik si pengarang dan tidak boleh dicetak ulang tanpa izin yang mempunyai hak atau penerbit karangan tersebut terlebih dahulu. Sesudah 2x24 jam berita surat kabar tersiar, maka seseorang dapat mengambil alih dengan syarat harus menyebutkan sumbernya. Plagiarisme juga tidak mengacu kepada hasil karya tulis saja, melainkan juga hasil karya, musik, film, desain, dan lain-lain. Kita dapat membedakan mana yang digolongkan sebagai plagiarisme dan mana yang tidak digolongkan sebagai plagiarisme atau plagiat. Seorang plagiarisme biasanya menggunakan tulisan orang lain secara mentah tanpa memberikan tanda jelas, seperti misalnya menggunakan tanda kutip atau blok alinea yang berbeda agar tidak terlihat bahwa teks tersebut diambil persis dari tulisan orang lain. Dan juga mengambil gagasan orang lain tanpa memberikan intonasi yang cukup tentang sumbernya. Sedangkan yang tidak tergolong plagiarisme seperti menggunakan informasi yang berupa fakta umum, menuliskan kembali atau dengan mengubah kalimat atau parafrase. Menulis kembali atau dengan mengubah kalimat parafrase opini orang lain dengan memberikan sumber jelas, mengutip secukupnya tulisan orang lain dengan memberikan tanda batas jelas bagian kutipan dan menulis sumbernya. Beberapa contoh plagiarisme meliputi: yang pertama, membuat kutipan palsu untuk ide atau kredit yang bukan milik Anda. Yang kedua, mengutip kata-kata seseorang tanpa mengakuinya. Yang ketiga, nyalin atau membeli kertas penelitian atau istilah dengan mengubah sebagian milik Anda. Yang keempat, menggunakan kata-kata persis dari orang lain dalam pekerjaan Anda sendiri tanpa mengutip sumber atau mengkredit penulis. Yang kelima, parafrase atau restrukturisasi ide sambil terlalu mengandalkan karya asli penulis. Tidak hanya pada masalah tulis-menulis, plagiarisme juga terjadi di kalangan akademis. Simak video berikut ini. Dugaan aksi plagiarisme di kalangan akademisi bukan yang pertama kali terjadi. Dosen hingga rektor bahkan pernah dicopot dari jabatannya ketika terbukti melakukan aksi plagiarisme. Kita akan bahas malam ini dalam kasus plagiarisme di kalangan akademisi. Ada beberapa contoh-contoh kasus yang ada yang sudah berhasil dihimpun oleh tim Litbang CNN Indonesia dari berbagai sumber. Pada tahun 2017, yang pertama ini yang terjadi pada tahun 2017 ada Rektor Universitas Negeri Jakarta, Profesor Jali, yang diduga terlibat plagiarisme dalam pembuatan disertasi beberapa pejabat Sulawesi yang menjadi mahasiswa doktoral di kampus UNJ. Ini program doktor yang ada di UNJ ya. Selain itu, Profesor Jali ini juga diduga terlibat aksi plagiat disertasi dari mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang juga terjerat kasus korupsi ya. Kemudian, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi periode 2014-2019 Muhammad Nasir akhirnya menilai bahwa aksi plagiarisme terhadap disertasi di UNJ ini ternyata menurut Menristek Dikti, plagiarisme di UNJ angkanya itu tinggi. Padahal sebagai rektor yang merupakan pemimpin tertinggi akademik di universitas, harusnya Profesor Jali ini dinilai bisa mencegah adanya plagiarisme yang ada di sana. Dan akibatnya Profesor Jali pun dicopot dari jabatannya sebagai rektor ya yang ada di sana. Kemudian kita bergeser ke tahun lainnya. Di tahun 2014 ada dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Anggito Abimanyu yang terlibat aksi plagiarisme dengan menjiplak karya tulis milik dosen UI Hotbonar Sinaga. Ini dia karya dari dosen UI ya.
Sebuah artikel karya Anggito yang berjudul Gagasan Asuransi Bencana yang dimuat di Koran Nasional ternyata hasilnya itu menjiplak karya dari Hotbonar yang berjudul Menggagas Asuransi Bencana yang sebelumnya sudah juga dipublikasikan pada 21 Juli 2006 ya. Jadi dari 2006 ini karyanya dijiplak dan akhirnya diketahui di tahun 2014. Akhirnya Anggito secara resmi mengaku kesalahan tersebut. Dia mengaku salah dalam mengutip referensi dalam sebuah folder di komputer pribadinya dan akhirnya ia pun mengundurkan diri. Beralih ke informasi lainnya, ini dia kasus plagiarisme di kalangan akademisi yang terjadi di tahun 2014 juga. Ini sebenarnya terjadi cukup panjang. Saat itu Rektor Universitas Kristen Maranatha Bandung, Felix Kasim, yang merupakan rektor, melakukan plagiarisme terhadap sejumlah karya mahasiswanya sendiri. Jadi Felix ini mempublikasikan karya tulisnya di kumpulan paper akademis dalam acara seminar akademis di Yogyakarta pada Mei 2011. Ya, dan salah satu karya mahasiswa yang dia plagiat adalah skripsi milik Andini Dwi Kenia Anjani. Jadi ini karya mahasiswanya adalah karya Andini. Skripsinya ya. Oke, judul studinya adalah studi kasus dari program pelayanan dasar gratis di Kota Banjar. Felix ini mengubah skripsi itu di tahun 2008, kemudian akhirnya dicopot dari jabatannya di tahun 2014. Itu tadi contoh-contoh kasus plagiarisme di kalangan akademisi. Dan selanjutnya nanti kita akan langsung membahas sebenarnya bagaimana tanggapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terhadap kasus plagiarisme yang marak terjadi atau sering sekali terjadi, kerap terjadi di lingkungan akademisi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Connected. Seperti yang sudah dijelaskan di channel YouTube CNN Indonesia tadi, kasus plagiarisme merupakan kasus yang bisa dibilang bukanlah hal yang tabu lagi, bahkan di kalangan akademisi. Ini bukanlah pertama kalinya ada dugaan kasus plagiarisme dalam kalangan akademisi. Bahkan, dosen hingga rektor dicopot jabatannya ketika terbukti melakukan aksi plagiarisme. Di antara contohnya, aksi plagiat pembuatan disertasi pejabat. Menjiplak karya tulis dosen universitas lain, memplagiat karya ilmiah mahasiswa, dan lain-lain. Bahkan plagiarisme merambah di dunia perfilman atau film tontonan anak-anak. Dilansir dari Kumparan News, terdapat 4 akademisi tanah air yang terjerat kasus plagiarisme. Contohnya yang pertama, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis atau FEB Universitas Gajah Mada atau UGM Anggito Abimanyu. Plagiarisme yang dilakukan dosen FEB UGM Anggito Abimanyu terungkap pada 2014 lalu. Artikel karya Anggito dalam sebuah koran nasional yang berjudul Gagasan Asuransi Bencana menjiplak karya tulis dosen UI Hotbonar Sinaga yang berjudul Menggagas Asuransi Bencana pada 21 Juli 2006. Kasus plagiarisme yang menjerat Anggito atau tulisannya yang terbit pada 10 Februari 2014 itu bermula dari aduan seorang penulis di forum penulis UGM. Lalu pada pertengahan Februari 2014, secara resmi Anggito mengaku telah melakukan kesalahan pengutipan referensi dalam sebuah folder di komputer pribadinya. Yang kedua, dosen jurusan Hubungan Internasional atau HI Universitas Parahyangan atau Unpar, Profesor Ana Agung Banyu Perwira. Serupa dengan
plagiarisme yang dilakukan Anggito, Banyu Perwira juga melakukan plagiarisme dalam tulisannya yang terbit di surat kabar, yaitu The Jakarta Post. Tak hanya sekali, Banyu melakukan plagiarisme dalam beberapa artikel dalam salah satu surat kabar harian berbahasa Inggris di Indonesia itu. Yang tiga, alumnus program doktoral Sekolah Teknik Elektro dan Informatika atau STIE, Institut Teknologi Bandung, ITB, Muhammad Zuliansyah. Muhammad Zuliansyah yang merupakan alumnus program doktoral STIE angkatan 2003 ini menerima konsekuensi berupa tidak berlakunya ijazah serta disertasi miliknya akibat terbukti melakukan plagiarisme dalam disertasi karyanya. Disertasi ini berjudul 3D Topological Relations for 3D Spatial Analysis. Disertasi tersebut merupakan plagiasi dari paper berjudul On 3D Topological Relationship yang dikarang oleh Sika Zlatanova. Yang keempat, Rektor Universitas Kristen Maranatha Bandung, Felix Kasim. Felix Kasim telah melakukan plagiarisme terhadap sejumlah karya ilmiah mahasiswanya. Plagiarisme dilakukan Felix dalam karya tulisnya yang dipublikasikan di Proceeding atau kumpulan dari paper-paper akademis yang dipublikasikan dalam suatu acara seminar akademis di Yogyakarta pada pertengahan Mei 2011 lalu. Salah satu karya mahasiswa yang diplagiat Felix adalah skripsi milik Andini Dwikenia Anjani yang berjudul Studi Kasus Program Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Kota Banjar. Felix mengubah judul skripsi Andini tahun 2008 itu menjadi A Case Study Free Basic Health Service in Banjar City, West Java. Selanjutnya, tentang beberapa tips menghindari plagiarisme atau plagiat dalam menulis, yaitu sekian penjelasan singkat tentang plagiarisme dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.